Halo sahabat Box Novel, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu dan semakin sukses ya. Kita akan lanjutkan cerita bagian 2 Tuan Muda Kaya Presdir episode 4. Check it out. Tristan terbangun di pagi hari. Haruna masih tertidur pulas dalam dekapannya. Perlahan ia menyingkirkan kepala Haruna dan menaruh bantal di bawah kepala Haruna. Tristan bangun dan mencuci muka. Ia memakai pakaian olahraga. Langit belum terlalu terang, masih ada sisa awan hitam menggelar menutupi cahaya matahari pagi. Tristan lari pagi mengelilingi desa. Sesuatu yang indah telah menarik perhatian Tristan saat melewati tepi hutan pinus. Ia masuk ke dalam hutan dan menemukan sebuah sungai kecil. Airnya sangat jernih, batu-batu besar tampak menghias di tepi, dan ada bunga mawar liar berwarna orange. Tristan mengambil setangkai mawar liar untuk diberikan kepada Haruna. "Hati-hati, Mas," kata orang di sini. "Mawar itu membawa kutukan," ucap seorang kakek yang membawa keranjang berisi jamur. Kutukan? Tristan tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Lagi pula sudah terlanjur dipetik bunganya. Sayang sekali jika bunga itu harus dibuang. Tanpa mendengarkan larangan kakek tua, Tristan tetap membawa setangkai bunga mawar liar berwarna orange itu. Matahari mulai menampakkan sinarnya. Tristan harus segera pulang karena Haruna pasti akan mencarinya. Di rumah, Haruna baru saja membuka mata. Ia meraba sisi ranjang di samping kanannya. Di sana Tristan berbaring semalam, namun ia tidak merasakan tubuh sang suami. Haruna beranjak bangun mencari Tristan di setiap sudut rumahnya. Sampai tiba di dapur, ia masih tidak melihat sang suami. Hatinya bertanya-tanya, kemana dia? Haruna kembali ke kamar dan membersihkan diri. Ia berendam di air hangat penuh dengan busa sabun. Tubuh Haruna yang semalam terasa tegang saat ini sudah mulai rileks. Ia memejamkan mata, meresap harum dan lembutnya busa sabun yang menutupi tubuhnya. Tristan datang tanpa menimbulkan suara. Ia berjalan dengan sangat hati-hati. Saat tiba di kamar, ia tidak melihat istrinya. Pasti sedang mandi, pikirnya. Tristan memutar gagang pintu sepekan mungkin. Ternyata Haruna memang sedang mandi. Matanya terpejam. Ia juga tidak mendengar suara saat Tristan masuk. Namun saat indera penciuman Haruna menghirup aroma lain, ia pun membuka mata. Saat matanya terbuka, sekuntum mawar berwarna orange ada di hadapannya. Haruna mengalihkan tatapannya ke atas. Orang yang membawa bunga itu tersenyum manis. "Selamat pagi, sayang. Aku membawa bunga spesial untukmu. Terimalah cintaku," ucap Tristan merayu sang istri. "Terima kasih, bunganya indah sekali. Apakah hanya membeli satu tangkai?" tanya Haruna. Ia pikir bunga itu dibeli Tristan di pasar. Haruna mencium bunga di tangannya dengan senyuman lebar. "Harum sekali," ucapnya dengan wajah berbinar. "Aku tidak membelinya, itu aku petik dari pohonnya langsung," jawab Tristan. "Hah? Di mana pohonnya? Kita tidak punya pohon mawar," ucap Haruna bingung. "Ada pemandangan yang sangat indah di hutan pinus. Bukan hanya udara yang bersih dan sejuk, tapi ada sungai kecil yang sangat jernih airnya." Juga Tristan menggantung kata-katanya. Haruna penasaran dengan kalimat ucapan Tristan, namun Tristan justru membuka bajunya. Haruna menjadi berdebar-debar di dalam bak mandi. Ia merosot semakin menenggelamkan tubuhnya, menyisakan bagian kepala saja dan dagu sampai rambutnya. Kamu mau apa, sayang? Mengapa tidak melanjutkan ucapanmu, malah membuka baju?" ucap Haruna dengan gugup. "Aku habis berolahraga, lengket tubuhku karena keringat. Jadi aku mau mandi," jawab Tristan santai. "Hah? Mandi?" Haruna memekik kecil. "Aku belum selesai mandi, kamu jangan buka baju dulu," seru Haruna menahan tangan Tristan yang sudah memegang pinggang celananya. "Tidak apa-apa, kita mandi bareng," ucapnya lagi tanpa mempedulikan wajah Haruna yang semakin memerah
bak tomat cherry. Haruna memalingkan wajahnya. Tristan tetap membuka semua pakaiannya sampai ke bagian yang tertutup pusaka miliknya. Tristan mandi di bawah keran shower dengan santai, sedangkan Haruna merasa lehernya kaku karena menghadap ke satu arah dengan waktu yang lama. Ia masih belum terbiasa menatap tubuh sang suami yang menurutnya terlalu sempurna. Tristan, ia 5 tahun lebih muda dari Haruna. Di usianya yang ke-26, tubuhnya semakin berisi. Tampilan perut six pack-nya selalu membuat Haruna tidak sanggup menahan degup jantungnya. Pikiran Haruna pun semakin liar. Ia membayangkan mereka berdua mandi bersama dalam bak mandi. Saat Tristan sudah memakai handuknya, ia menghampiri Haruna. "Lehermu bisa sakit kalau tidak menoleh ke arah lain. Aku sudah selesai mandi." Tristan menarik dagu Haruna agar menoleh padanya. Ia mendaratkan kecupan lembut di bibir basah milik sang istri. "Selamat pagi sayang." Setelah itu Tristan keluar dari kamar mandi. Haruna menghela napas panjang. Untung saja suaminya itu sedang tidak jahil. Biasanya jika melihat istrinya sedang malu, Tristan justru akan semakin semangat menggodanya. Haruna segera bangun lalu keluar dari bak mandi. Ia mengunci pintunya. Ceklek. Tristan yang sedang memakai baju tiba-tiba menoleh ke arah pintu kamar mandi. "Kamu mengunci pintunya, yang benar saja," gerutu Tristan sambil mendesah pelan. Ia sudah melihat semua bagian tubuh Haruna, tapi sang istri masih saja merasa malu. Selesai membilas tubuhnya di bawah keran shower, Haruna keluar dengan memakai handuk kimono. Tristan sudah selesai memakai baju dan bersiap untuk pergi. Haruna menatapnya tanpa berkedip. Entah mengapa ia selalu terpesona dengan tampilan Tristan ketika ia baru saja selesai mandi. Tristan dengan rambut setengah basah terlalu menggoda hasrat Haruna. Namun sayang sekali karena Haruna tidak bisa melakukan malam pertama mereka. "Aku akan pergi ke kedai sebentar," pamit Tristan. "Tunggu, aku ikut," ucap Haruna. Aku cuma sebentar, tunggu di rumah aja, oke?" Tristan segera pergi. Haruna kecewa. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah dia masih marah padaku? Dia bahkan tidak mau mengajakku pergi bersamanya. Tanpa terasa, setetes air mata keluar dari sudut matanya. Haruna mengganti handuknya dengan baju, atasan longgar dan celana pendek selutut. Setelah setengah jam, Tristan masih belum datang, entah kemana. Tristan pergi. Haruna mengambil ponselnya lalu mencoba menghubungi Tristan, namun ternyata Tristan tidak membawa ponselnya. Ponsel Tristan terletak di atas nakas. Haruna tersenyum kecut. Ia merasa lapar, tapi tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak olehnya. Menunggu Tristan datang, tapi tak kunjung datang. Bahkan setelah 1 jam, Haruna kembali berbaring di ranjangnya. Dasar suami jahat, dia membiarkan aku kelaparan seperti ini. Awas aja. Haruna menggerutu kesal. Sampai pukul 9 pagi, barulah sang suami datang. Terdengar suara deru mesin mobil berhenti di depan rumah. Haruna tidak mau keluar dari kamarnya karena kesal pada suaminya. Saat terdengar langkah kaki menaiki tangga, Haruna pura-pura tidur. Ia memejamkan matanya dengan posisi tubuh membelakangi pintu. Ketika pintu terbuka, Tristan memanggil Haruna, namun Haruna diam saja. Bersambung. Terima kasih guys telah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.